Om Swastiastu. Halo semuanya. Masih semangat? Oke, jadi pada kali ini kami akan membawakan sedikit materi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Darmayani, bisa dipanggil Dwi dari kelas 9A. Di sini saya juga bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikade Sarimbarani, bisa dipanggil Sari dari kelas 9D. Masih semangat? Semangat pagi? Pagi luar biasa. Udah ada yang tahu belum salam pangan? Kita coba ya. Nanti juga akan dipandu oleh Sari. Salam pangan, pejas aman, generasi sehat berkualitas. Bisa? Ulang ya. Salam pangan, pejas aman, generasi sehat berkualitas. Jadi sebelum materi dimulai, kita mau nyanyi dulu nih. Kita mau nyanyi lagu Menanam Jagung yang akan dipandu oleh Sari. Halo semuanya. Kalian masih ingat nggak sama lagu Menanam Jagung? Kalau nggak ingat, mari kita menyanyi sama-sama biar ingat ya. Soalnya mati. Power on. Bluetooth pairing. Bluetooth connected. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jadinya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, cangkul gembira, menanam jagung di kebun kita. Nah, dari lagu yang kita nyanyikan tadi, itu tidak jauh dari materi yang akan kami sampaikan pada kali ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yaitu Gerakan Tanam Pangan Lestari dan Makna Tanaman Pangan dan Sayur. Tingginya tingkat permintaan pangan dan sayur untuk diolah menjadi bahan pangan makanan, sehingga membuat kenaikan harga pada pangan dan sayur cukup tinggi di pasaran. Selain itu, ada pula faktor lain yang dapat menyebabkan kenaikan harga pada pangan dan sayur, yaitu cuaca hujan dan cuaca ekstrim. Saat ini di seluruh daerah rata-rata mengalami penurunan tingkat produksi pangan dan sayur yang disebabkan karena kemarau panjang El Nino, yang menyebabkan berkurangnya pangan dan sayur akibat gagal panen, sehingga membuat kenaikan harga pangan dan sayur yang cukup signifikan. Selain harga cabai naik, bahan pangan sayuran juga terbilang cukup mahal. Jadi, untuk mensiasati hal ini, kita melakukan gerakan tanam pangan melalui pekarangan rumah. Kegiatan ini dilakukan menggunakan prinsip pekarangan yang ramah lingkungan. Prinsip ini digunakan untuk pemenuhan pangan dan pemenuhan pendapatan sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah,
Ada pula tujuan kegiatan dari Tanam Pangan Lestari ini. Yang pertama yaitu pemanfaatan lingkungan pekarangan rumah. Yang kedua, meminimalisir kurangnya pasokan pangan, sayur, dan bahan pangan lainnya. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan pangan, sayur, dan bahan pangan lainnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Adapun manfaat dari kegiatan Tanam Pangan Lestari ini, yang pertama yaitu menekan kenaikan harga pada pangan dan sayur, yang kedua yaitu memudahkan terpenuhinya akan pangan dan sayur, dan yang tidak kalah penting yaitu membuat lingkungan pekarangan menjadi lebih asri. Kemudian sasaran dari kegiatan ini itu kepada warga SMP Negeri 3 Bangli, baik itu siswa, guru, ataupun pegawai SMP Negeri 3 Bangli. Selanjutnya ada pula makna tanaman pangan, dan juga sayur yang akan dijelaskan oleh Dwi. Ada yang tahu nggak apa itu tanaman? Jadi tanaman merupakan jenis organisme yang dapat kita budidayakan. Yang dapat kita budidayakan pada suatu media dan dapat kita panen maupun ambil hasilnya. Contohnya yang sudah muncul hasilnya seperti terong ini. Terong ini sudah memiliki hasil dari pertumbuhannya, yaitu buahnya dengan lebat dan subur. Nah, hampir semua tanaman merupakan tumbuhan. Yang umumnya ada pula tumbuhan yang bisa kita konsumsi ataupun makan. Contohnya buah terong ini. Buah terong ini bisa kita konsumsi maupun kita olah menjadi bahan masakan seperti sayur, terong goreng, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Sari. Selanjutnya ada juga nih pengertian dari tanaman pangan. Nah, tanaman pangan merupakan tanaman yang menghasilkan produk, di mana produk yang dihasilkan itu mengandung karbohidrat dan juga protein utama sebagai sumber makanan pokok dan sebagai sumber energi bagi manusia untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Pada umumnya, tanaman pangan ini tumbuh pada waktu yang semusim. Nah, dari pengertian tanaman pangan yang sudah saya jelaskan, kita dapat mengetahui ciri-ciri dari tanaman pangan. Yang pertama, yaitu dapat memenuhi kebutuhan karbohidrat sebagai sumber energi. Yang kedua, buah dan hasilnya dapat dikonsumsi. Yang ketiga, tanaman pangan merupakan tanaman yang semusim sehingga masa tumbuhnya itu singkat. Dan yang terakhir yaitu dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan makanan. Selanjutnya ada juga pengertian dari sayur. Sebelumnya, sayuran merupakan tanaman yang termasuk hortikultura, di mana hortikultura merupakan ilmu pertanian yang terkait dengan budidaya sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan juga tanaman obat-obatan. Jadi tanaman yang kalian tanam, terutama kelas 8 dan juga kelas 9, itu merupakan jenis dari tanaman sayuran. Nah, jadi sayuran merupakan bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan, baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Sayuran memiliki kadar air yang tinggi dan juga serat, sehingga pada umumnya sayuran memiliki umur yang relatif pendek, mudah rusak, dan tidak dapat disimpan terlalu lama jika tidak diperlakukan secara khusus. Jadi itulah materi yang dapat kami sampaikan pada pagi kali ini. Mungkin ada yang belum paham atau ada yang belum mengerti, atau bisa kalian juga bertanya. Kelas 7 sudah mengerti? Kelas 8? Kelas 9? Oke, jadi kalau kalian sudah mengerti, kami akhiri sosialisasi pagi kali ini. Sebelumnya kita coba salam pangan dulu ya. Salam pangan, pejas aman, generasi sehat berkualitas. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pengucapan kami tadi. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.